Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya karena banyak sekali teman-teman FG, teman yang lain inbox saya ya. Gimana Mas caranya biar bisa tembus mengerjakan foto-foto perusahaan? Enak ya Mas, bisa dapat project perusahaan. Enak ya Mas, dapat klien orang-orang luar Indonesia, pengalaman bersama orang-orang di luar Indonesia. Oke, saya akan jelaskan semua teman-teman ya. Ini semua karena berkat kerja keras semua level peruntungan mengenai dapat kontak dari perusahaan untuk foto company profile. Itu enggak cuma kemarin-kemarin, sebelum-sebelum juga udah saya sering dikasih kepercayaan untuk mengabadikan pengambilan gambar atau video. Sudah beberapa kali untuk menangani project-project perusahaan, entah itu company profile, entah itu foto ID card, catering dan lain-lain. Poin yang pertama, jangan dibilang ini mudah. Ini sangat menguras energi, menguras otak kita untuk mengerjakan satu project ini teman-teman. Sebelum kita masuk PO-nya mereka, kita harus bikin penawaran dulu kan, kita cek lokasi dulu ya kan. Pokoknya sedikit ribet teman-teman, nggak seperti project-project yang lainnya seperti nikahan atau mungkin prewedding, foto studio, keluarga, wisuda, foto anak kecil, potret, model seksi dan lain-lainnya. Itu nggak semudah itu teman-teman. Ini akan semakin rumit, semakin jelimet. Tapi kita sesuai dengan pengalaman saya pribadi sebelum-sebelumnya kita lewati teman-teman. Jadi saya udah paham karakter pemimpin-pemimpin perusahaan itu, entah itu orang Korea, orang Jepang. Saya sudah memahami sedikit demi sedikit. Kita sudah menyiapkan strategi jurus-jurus untuk meredam mereka. Perlu diingat teman-teman ya, suatu perusahaan itu kalau dipimpin oleh orang Korea atau orang Jepang itu ada sedikit perbedaan kedisiplinan, pengetahuan mereka soal teknologi itu sangat lebih cerdas dari kita. Maka dari itu kita harus menangani dengan sikap tenang, percaya diri. Apapun itu kita harus bisa menjawab. Mereka pasti akan mempertanyakan teman-teman sama kita, Mas, gearnya apa, pakai apa, lasernya pakai apa aja, berapa megapiksel, sudut lebarnya berapa mili. Pokoknya ditanyakan semua teman-teman mengenai ini itu. Berhubung ini project saya yang saya kerjakan masih berjalan, beberapa minggu lagi insya Allah udah kelar untuk menangani perusahaan PT Han Engineering dan Konstruksi. Orang Korea memegang proyek ini untuk membangun sebuah PT. Dari itu kesempatan kita masuk ke situ, kita harus memberikan penawaran terbaik. Kita fokus kerja di lapangan, pengambilan gambar segi angle-nya, komposisinya itu harus sesuai dengan yang telah digambarkan. Yang berikutnya nggak cukup sampai di lapangan saja, kita pun harus editing yang lebih perspektif untuk hasil foto gedung. Kita cuma sampai 170 cm, sedangkan gedung tinggi. Nah itu kan memerlukan angle-angle yang tepat. Nah pengennya Mister itu kan per 90 derajat sama persis dengan gedung, jadi nggak ada bekokan segala macam ya. Itu kita bantahkan saja teman-teman, nggak akan mungkin. Sedangkan gedungnya lebih tinggi dari kita berapa kali lipat ya, mungkin dengan bantuan alat paling 3 meter, sedangkan gedung kan berpuluh meter. Itu tidak mungkin menghasilkan gambar yang center, tengah, gedungnya nggak meleot-meleot, akan menghasilkan sedikit miring segala macam. Nah kita harus bantah lagi dengan hasil modifikasi atau manipulasi dengan hasil editing. Pasti Mister opa-opa Korea atau Jepang akan takjub melihatnya. Sebagai fotografer lapangan kita harus mengerti apa ini bahasanya, untuk dimana diterapkannya itu harus mengerti teman-teman. Nggak cuma sekedar kita ke lapangan ngambil gambar jepret ya kan, terus ngasih filenya, itu nggak semudah itu. Saya tekankan teman-teman jangan sampai takut sedikit pun, jangan sampai minder, selalu percaya diri dengan kemampuan kamu, pengalaman kamu, pasti kamu akan bisa menjawabnya. Ternyata teman-teman ya, pengalaman bisa meredam mereka-mereka yang mungkin pendidikannya lebih tinggi dari kita.